Nah, yang kedelai itu kan sebelumnya Bulog tidak ikut. Semua importir itu adalah swasta. Ya. Mulai tahun ini kita mau ikut melakukan pengadaan kedelai. Kita ingin bisnis kedelai. Ya. Karena apa? Dengan melambungnya harga kedelai, Ya. itu akan sangat menyulitkan masyarakat secara umum. Karena apa? Ya. Itu kedelai, tahu, tempe itu sudah menjadi Ya. bahan pokok rakyat kita. Ya, betul. Termasuk saya, bahan pokok sudah nggak bisa dihindari. Jadi kestabilan harga kedelai itu impact-nya bagi masyarakat luas sangat besar sekali. Makanya kita mau berkontribusi juga, kita mau berbisnis kedelai, sehingga harapan kita nanti sampai ke level pengrajin itu harganya masuk akal. Ya. Kami nggak bilang murah lah, masuk akal bagi mereka lah. Mereka masih bekerja dengan tenang. Ya. Dan kita juga tidak rugi. Itu harapan kami. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor. Wawancara ini rencana akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni, khususnya alumni program S2 di IPB, yaitu Bapak Bagja Mulyanto. Saat ini beliau adalah Direktur Keuangan Perum Bulog. Apa kabar Pak Bagja? Alhamdulillah baik, Pak Bapak. Ya, Pak Bagja Mulyanto ini lahir di Karanganyar 9 Oktober 1968. Mungkin bisa dimulai dengan cerita kenangan ketika Bapak setelah S1, kalau nggak salah di Unsud, kemudian menempuh S2, Magister Manajemen di Institut Institut Pertanian Bogor, lulus tahun 2007. Pernah menjabat berkarir di Kementerian BUMN, pernah menjadi Direktur Utama PT PN 8, dan saat ini pernah menjadi Direktur SDM dan Umum di Perum Bulog, dan saat ini menjadi Direktur Keuangan di Perum Bulog. Silakan Pak Bagja. Jadi saya itu dulu pengennya jadi orang ahli finance. Tapi passion saya adalah pertanian. Waktu di SD sudah punya cita-cita pengen kuliah di IPB. Tapi bidang saat kami perjalanan sekolah, kami ingin menjadi ahli finance. Tetapi passion maupun hobi maupun kecintaan saya terhadap pertanian tidak pernah surut. Untuk itu kebetulan waktu itu kami mau kuliah ke luar negeri, tapi karena satu dan hal tidak jadi, maka kami memilih sekolah bisnis yang mirip seperti yang saya rencana kuliah di luar negeri itu apa? Yaitu kalau tidak salah itu Magister Manajemen. Ini kan namanya MBA. Nah, waktu itu kami searching, tentu kita nyari yang peringkat atas. Istilahnya itu tabungannya gitu loh. Searching tak taunya ketemu di situ IPB. Akhirnya saya mendaftarlah di IPB. Karena waktu itu
background saya itu adalah finance, sedangkan yang kami masuk itu adalah IPB, walaupun itu program MBA-nya Indonesia MM. Ya. Itu kami juga agak ya kepercayaan dirinya nggak sepercaya diri kalau itu di sekolah finance gitu. Jadi kami persiapannya ya cukup matang supaya bisa diterima di IPB lah. Alhamdulillah bisa diterima. Dan memang harapan saya adalah saya mempunyai kemampuan finance, tetapi bisa melaksanakan apa yang ada di benak waktu saya kecil maupun obsesi saya. Ingin ikut berkontribusi memajukan pertanian agribisnis di Indonesia. Jadikan harimu beyond dengan Brimo. Fitur lengkap untuk jalani hari, ada top up pulsa atau paket data. Top up berisi mudah untuk pergi ke tempat kerja. Bayar praktis dengan Kris. Belanja online makin asik, tinggal klik. Mau transfer pun tak jadi masalah. What a beyond day. Brimo, mobile banking yang pas buatmu. Nah, kemudian bagaimana perjalanan bisa di Perumbulok? Nah, di Perumbulok itu waktu itu sebelumnya kami di Kementerian BUMN, di Asdep Industri Pertambangan, dunia pertambangan ya sedikit banyak kami kuasai, tetapi kecintaan kami terhadap pertanian itu mungkin juga yang Maha Kuasa mendengar juga. Akhirnya saat kami minta kepada Bu Menteri supaya ditempatkan di perusahaan di BUMN, kami ditempatkan di PTPN 8 yang core bisnisnya adalah teh, sawit, sama karet. Nah, disitulah kami mulai ilmu saya yang finance diramu dengan agribisnis itu mulai meluncur lah. Ya, banyak hal yang kami tempuh dulu di IPB bisa kami aplikasikan, paling tidak mengasah naluri saya untuk mengelola sebuah perusahaan agribisnis yang sebelumnya kami di level praktek belum pernah. Nah, sampai di situ karena kebutuhan Bulog waktu itu ada reorganisasi, kemudian Bu Menteri minta kami untuk masuk Bulog. Dengan tugas waktu itu memang cukup berat. Karena saat itu diberhentikannya program Bansos Rastra, di mana Perumbulok mempunyai captive market sebesar 2,5 juta ton. Tiba-tiba hilang begitu saja. Itu menjadi semacam kayak turbulens Bulog. Nah, kami ditempatkan di Perumbulok supaya bersama dengan BUD, dengan Dewan Pengawas maupun dengan pemilik modal, dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk menata Bulog supaya establish kembali dengan kondisi captive market sebesar 2,5 juta ton beras tidak ada. Nah, perjalanan kami di Bulog memang kami cukup mengalami turbulens, cukup dahsyat. Ya, dengan tempo singkat kita kehilangan captive market segitu enggak gampang kita tetap berdiri tegak gitu. Tidak mudah itu. Ini memang seperti yang banyak dikemukakan oleh teman-teman anggota Komisi 4 di DPR RI yang mengatakan Bulog itu sekarang mengalami kesulitan finance karena misi-misi program pemerintah itu harus dikerjakan dengan didanai dana komersial. Ini yang membuat masalah. Nah, ini seperti apa Pak sebenarnya persoalannya? Jadi memang kalau kita melaksanakan beras cadangan beras pemerintah, memang regulasinya salah satunya adalah dari Kementerian Keuangan. Di situ ada master budget, yang itu biaya-biaya yang bisa di cover oleh pemerintah ada karena kami menjalankan fungsi PSO.
Untuk keuangan saat ini alhamdulillah sudah stabil, Pak. Ya. Jadi kita kondisi keuangan Perumbulok cukup sehat, termasuk sehat. Ya. Sehingga kami membiayai modal kerja dengan dukungan perbankan. Memang mekanismenya komersil, tetapi karena kondisi keuangan kami solid, makanya kami dapat bunga yang cukup kompetitif. Ya. Sehingga untuk urusan modal kerja maupun urusan keuangan, alhamdulillah lancar. Semuanya bisa tercover dengan baik. Ya. Untuk penugasan apapun, insya Allah bisa kami lakukan. Jadi tidak ada masalah Pak ya sekarang ya? Untuk keuangan, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Bulog kan posisinya tidak sekedar mengemban PSO tadi ya untuk melayani masyarakat, tapi kan juga harus mencari profit Pak sebagai BUMN. Bagaimana menyeimbangkan itu? Betul sekali, karena bagaimanapun juga judulnya kami adalah perusahaan. Ya. Perusahaan tentu harus profit. Ya. Profit itu di samping untuk menjaga untuk operasional, juga untuk pertumbuhan dan untuk keberlanjutan perusahaan. Ya. Itu profit sangat penting sekali bagi kami. Kami memang dari saat kami kehilangan captive market tahun 2018 itu, selama 2 tahun kami mengalami rugi yang sangat besar selama 2 tahun. Alhamdulillah tahun 2021 kami sudah membukukan laba 260 miliar. Insya Allah tahun ini juga. Nah, keseimbangan itu yang kami lakukan adalah nomor 1 adalah kami lakukan efisiensi. Kami lakukan efisiensi di segala bidang. Terus kita sekarang kita mulai lakukan digitalisasi. Kita yang sifatnya pergerakan komoditas agak kita kurangi. Kalau zaman dulu kita itu di setiap daerah itu harus stok minimal itu untuk 9 bulan. Sekarang kita menjaga stok dalam tempo 3 bulan kita berani. Karena apa? Konektivitas negara kita sudah bagus. Di mana daerah yang ada kemungkinan terjadi shortage bisa kami kirim dengan tempo cepat. Jalur konektivitas sudah cukup bagus, itu akan memudahkan kami sehingga kami juga bisa melakukan efisiensi yang cukup bagus. Di samping itu kita juga sekarang mulai bergerak untuk memperbesar market share kami supaya mendapatkan profit. Kita juga bergerak di bidang jagung, persiapan untuk juga kita kedelai dan juga daging kerbau dan komoditas lain yang menghasilkan profit dan marketnya kami bisa tercover, kita grab bisnis tersebut. Baik. Yang pernah sangat dirasakan oleh masyarakat adalah minyak goreng, Pak. Apa yang dilakukan Bulog itu dengan minyak goreng? Kebetulan kemarin Bulog kami tidak mendapat penugasan, walaupun kami siap. Kami sudah menyiapkan dana maupun jaringan kita. Tetapi kita waktu itu adalah menjadi pelaku bisnis yang biasa. Jadi bersama dengan perusahaan baik swasta atau BUMN lain, kita diperlakukan sama. Tetapi dari itu kami juga berkontribusi. Tentu perusahaan-perusahaan swasta yang daerah-daerah remote akan kewalahan. Nah, kami masuk di situ, di samping juga yang di daerah-daerah yang istilahnya itu tebal, kayak itu di Jawa, kayak itu kita kerjakan. Tetapi kami juga melayani daerah-daerah terpencil yang mungkin teman-teman perusahaan swasta akan berat untuk menjalani itu. Kebetulan kami punya jaringan di seluruh pelosok. Ada yang berpendapat bahwa kenapa pemerintah agak kesulitan ketika mengendalikan minyak goreng, karena pemerintah sebenarnya nggak punya akses untuk pada produksi. Jadi semua ditentukan oleh swasta. Kemungkinan seperti itu, Pak. Sebetulnya dengan kebijakan regulasi pemerintah, kewenangan regulasi bisa juga itu. Jadi pemerintah melakukan intervensi regulasi. Memang seperti Bulog kan kita kuat di jaringan di seluruh Indonesia.
dan permodalan kami disupport oleh teman-teman perbankan sangat bagus. Kemudian antisipasi ke depan, Pak, apa tidak ada setelah krisis minyak goreng itu, kemudian Bulog ditugasi gitu untuk mengamankan ke depan gitu, jaringan ke depan gitu. Seperti yang kami sampaikan tadi, Pak Bambang, bahwa Bulog itu bisa dibilang kelebihannya, core kami adalah di jaringan tersebut. Jaringan dan termasuk modal kerja, supporting dari perbankan itu kita sangat kuat. Tapi untuk ke hulu itu mungkin nanti tugasnya PTPN, PT Perhubungan Nusantara. Itu karena mereka kan punya kebun yang sangat luas, sudah punya juga sarana produksi, dan juga mungkin juga sudah investasi juga untuk hilir minyak goreng. Nah, yang dari sisi hulu mungkin PTPN, yang di hilirnya untuk distribusinya kita siap untuk melakukan itu. Saya rasa kalau terjadi sinergi seperti itu insya Allah nggak ada kesulitan. Memang di hulu PTPN tidak sendiri. Jadi teman-teman swasta juga banyak, di mana harga CPO dunia sangat tinggi, ya karena lebih menarik untuk ekspor, makanya terjadi shortage di dalam negeri. Tapi mungkin dengan intervensi regulasi pemerintah, insya Allah bisa diatasi itu. Nah, sekarang dengan hadirnya lembaga baru, yaitu Badan Pangan Nasional, itu seperti apa hubungannya dengan peran Bulog, Pak? Nah, itu kami sambut dengan syukur alhamdulillah sudah ada Badan Pangan, karena nanti polisi pangan itu dalam satu pintu. Kalau saat ini kan banyak sekali pintu yang mungkin sebagai pelaku, Bulog itu sebagai operator itu sangat pusing sekali, karena kita harus regulasinya itu ada di beberapa kementerian yang cukup rumit lah. Nah, dengan adanya Badan Pangan Nasional, jadi policy mengenai pangan itu menjadi satu pintu, dan untuk koordinasinya lebih mudah. Untuk operator BUMN adalah Perumbulog sama ID Food RNI. Nah, dengan dua operator ini, dengan koordinasi dengan Badan Pangan, insya Allah ini menjadi berkah untuk kita semua, sehingga policy pangan itu lebih simpel, kita melakukan perencanaan juga lebih simpel. Impact-nya adalah kita bisa untuk melakukan perencanaan keuangan juga lebih bisa, sehingga efisiensi di sektor keuangan maupun efisiensi dalam manajemen stok lebih mudah kita lakukan. Untuk penyediaan pangan itu kan tidak hanya bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, Pak. Itu kedelai masih impor, kemudian daging juga impor. Nah, itu peran Bulog di mana? Nah, yang kedelai itu kan sebelumnya Bulog tidak ikut. Semua importir itu adalah swasta. Mulai tahun ini kita mau ikut melakukan pengadaan kedelai, kita ingin bisnis kedelai. Karena apa? Dengan melambungnya harga kedelai, itu akan sangat menyulitkan masyarakat secara umum. Karena apa? Kedelai, tahu, tempe itu sudah menjadi bahan pokok rakyat kita. Termasuk saya, bahan pokok sudah nggak bisa dihindari. Jadi kestabilan harga kedelai itu impact-nya bagi masyarakat luas sangat besar sekali. Makanya kita mau berkontribusi juga, kita mau berbisnis kedelai, sehingga harapan kita nanti sampai ke level pengrajin itu harganya masuk akal. Kami nggak bilang murah lah, masuk akal bagi mereka lah. Mereka masih bekerja dengan tenang. Dan kita juga tidak rugi, itu harapan kami. Kalau trennya seperti apa, Pak? Trennya ini impornya makin besar atau ada upaya-upaya untuk mengerem gitu, mengurangi gitu? Saya rasa semakin besar, Pak, karena apa? Tahu tempe sudah menjadi bahan pokok kita budidaya di dalam negeri menyusut. Karena orang lebih senang nanam jagung daripada kedelai sekarang.
orang lebih senang menanam jagung. Mau nggak mau secara alamiah luasan kedelai akan menyusut. Sedangkan kebutuhan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kebutuhan akan semakin meningkat. Apalagi sekarang tren untuk makanan sehat, salah satunya tempe, itu makanan sehat. Jadi nanti orang banyak konsumsinya akan meningkat, itu pasti itu. Jadi kedelai ini termasuk nanti bahan pangan yang ketergantungannya kepada luar negeri makin tinggi gitu, Pak, makin besar. Semakin tinggi. Mungkin itu Pak, kami juga menginisiasi selama ini kan sumber impor kedelai itu dari Amerika Serikat. Ya. Ya, mungkin harus diversifikasi negara sumbernya. Ya. Biar agar harga sampai ke tanah air, harga sampai ke para pengrajin tahu tempe itu bisa harga yang masuk akal. Nah, kan seringkali gejolak harga itu juga terjadi kepada bahan-bahan yang mungkin tidak terlalu dianggap penting ya Pak. Misalnya kayak ada cabai, bawang gitu. Nah itu termasuk yang ditugaskan pada Bulog apa enggak Pak kalau ada kayak gitu? Tidak Pak. Ya. Hanya kalau ada ontran-ontran kenaikan, kelangkaan, Bulog yang ditutup gitu loh. Ya. Nah pada suatu saat harga cabai jatuh sekali. Ada di suatu tempat karena mungkin masyarakat marah ditebar-tebar di jalanan. Waktu itu solusinya adalah ya sudah kita borong semuanya aja Bulog. Nah setelah itu baru kita nyari solusi. Pokoknya kita selesaikan dulu yang masalah ada di masyarakat terkait pangan. Kita borong itu barang, harganya kembali ke harga yang masuk akal lah, harga normal lah. Harga normal. Selanjutnya kami pikirkan ini mau kita kemanakan gitu. Paling tidak kami juga sudah punya kalau kita menghadapi seperti itu, selebihnya kalau kita nggak bisa jual basah, bisa kita keringkan. Kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan makanan. Sekarang kelihatannya kalau untuk yang menghitung atau memprediksi bahan-bahan pokok yang nanti kira-kira akan mengalami krisis gitu, kenapa seolah-olah nggak bisa diprediksi? Jadi terkaget-kaget ini masyarakat. Kalau sumber pangan yang secara umum yang nilainya besar atau contohnya kayak padi, jagung, kedelai, itu kita bisa menggunakan datanya BPS, statistik dengan juga dinas-dinas pertanian di daerah-daerah. Nah itu bisa kita predik jadi kita ya, dan juga di pasar internasional itu yang komoditas utama itu kita bisa membaca setiap saat, yang datanya itu real time. Namun kalau cabai, tomat kayak gitu memang kita nggak punya perangkat itu Pak. Nggak punya perangkat untuk memprediksi maupun sebaran produksinya itu kami belum punya itu. Kalau untuk cabai kayak gitu. Nah sekarang Bulog juga ikut bisnis langsung ya, terjun langsung di produksi, misalnya gula. Kan Bulog juga punya pabrik gula. Nah apakah itu lebih membantu untuk tugas-tugas Bulog atau seperti apa? Kalau anak perusahaan kita PT GMM itu pabrik gula itu, kondisi saat ini memberatkan Bulog Pak. Memberatkan Bulog karena apa? Pabrik itu disettingnya bahan bakunya adalah raw sugar. Tebu di area Jawa di sekitarnya itu kita itu kan bahasa kasih tanda petik rebutan dengan pabrikan baik BUMN maupun swasta. Dan itu kan akhirnya shortage sedikit. Akhirnya masa produksinya cuma pendek. Harusnya ditutup dengan raw sugar. Hanya untuk mendapatkan kuota raw sugar itu kan kami belum tentu dapat. Jadi posisinya kalau dihitung PT GMM itu justru merepotkan kita gitu, memperugi kita.
Nah, padahal kalau alasannya pasokannya kurang, itu banyak masyarakat juga yang mengeluh, ya terpaksa kita jual di tempat lain Pak, karena lebih menguntungkan kalau jual di tempat lain gitu, walaupun Ya, pertaniannya di sekitar pabrik itu gitu. ya. Di sekitar pabrik itu ada swasta, ada pemerintah, ada BUMN, ada GMM, Pak. Ya, Ya kita bersaing. Mana Ya. yang perusahaannya efisien itu kalau dia punya prosedur Ya. banyak biasanya berani beli agak mahal. Tapi kalau dapat kuotanya rezeki sedikit nggak akan berani beli tebu mahal. Pasti lebih besar punya. Iya, iya, iya. Jadi ini sistem besarnya gitu Pak yang harus Ya, yang dibenahi. ya. Ya. Itu kan aneh gitu. Kenapa nggak apa diseimbangkan bahwa jatah raw sugar itu juga sebanding dengan kalau mereka apa itu menggarap tebu petani gitu misalnya. Ya. Di samping itu apa itu tebunya sendiri kan shortage, Pak. Nggak imbang antara produksi tebu dengan pabrik gula di sekitar situ. Jadi shortage mau nggak itu. Jadi memang gula ini masih menjadi masalah Pak kalau gitu ya. Jadi ada masalah, iya. Ya. Jadi kalau cita-cita PTPN akan apa target untuk swasembada gula setidaknya yang untuk non gula untuk rumah tangga itu bisa swasembada, kira-kira tercapai atau tidak Pak itu? Menurut pendapat kami ya Pak ya, dari pemahaman pengetahuan kami, asalkan PTPN itu ekspansinya keluar Jawa tercapai. Ekspansi perkebunannya keluar Jawa. Kalau di Jawa itu udah terlampau apa ya, dengan komoditas lain itu juga bersaing kan. Iya, iya. Masyarakat lebih enak nanam umpamanya, nanam kacang tanah akan ditanami kacang tanah, nggak jadi tanam tebu. Beda zaman dulu, mungkin zaman Belanda kan ada wajib, mungkin ada kultur stelsel dan lain sebagainya. Sekarang kan masyarakat punya kebebasan. Nah, terakhir kan Indonesia dinyatakan swasembada beras. Ya. Nah, itu apa Pak? Meringankan tugas Bulog atau seperti apa? Jadi Bulog tidak perlu lagi untuk apa menghimpun stok dan sebagainya. Jadi kalau Bulog Indonesia swasembada beras, kita sangat ikut berbahagia. Tapi bagi Bulog, kalau bagi Bulog karena fungsinya itu adalah penyangga, itu sama saja Pak. Hanya bedanya dulu kita impor untuk memenuhi stok, sekarang kita pengadaannya di dalam negeri. Bedanya cuma itu. Terus apa itu sebetulnya kalau dilihat berat ya sama-sama. Kalau di sana itu kalau impor itu kan gampang. Sekali tanda tangan bisa mendatangkan 3 juta ton. Kalau sekarang kan kita harus bikin satgas pengadaan, masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa kayak gitu. Iya. Jadi lebih rumit Pak ya. Ya, lebih rumit. Sekarang tapi kembali itu tugas menyenangkan itu. Pengadaan beras langsung ke bawah itu, ke masyarakat itu. Ya. Sekarang kembali ke IPB Pak. Apa kesan Bapak pendidikan ya kecuali pasti memberi pengetahuan, keahlian, wawasan dan sebagainya. Tetapi kultur di IPB yang Bapak rasakan seperti apa? Jadi IPB itu kan sekarang sudah fleksibel. Ya. Kenapa bisa fleksibel? Karena bahan baku IPB sendiri sudah bagus. Karena bahan bakunya sudah bagus dan mereka itu kan tersebar sumbernya itu dari seluruh Indonesia, bahkan mancanegara kan. Karena bahan bakunya bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus. Nah, karena dengan kondisi dari itu mirip saya pertanian kan, apa itu kita dapat benih bagus, kita rawat, kita kelola bagus, pasti hasilnya bagus. Sama seperti IPB. Jadi dengan kondisi itu bidang-bidang yang lain pun semua akan merebutkan alumni IPB.
Nah, dengan kayak begitu, akhirnya banyak yang berposisi di non pertanian. Tetapi itu bagus. Ya. Bagaimana juga orang yang di non pertanian dia tetap mempunyai jiwa itu. Hanya yang saya rasakan sekarang, teman-teman yang ex IPB itu passion pertaniannya sudah mulai luntur. Oh. Itu saja. Jadi mungkin yang diperlukan ada menumbuhkan rasa cinta. Kalau cinta itu kan abadi gitu. Cenderungannya abadi gitu. Cinta kepada pertanian. Dimanapun dia berada, entah itu di perbankan, di dunia finance, di dunia apapun IT, tetap mencintai pertanian. Kalau mencintai pertanian tetap ada sisi bagian energi, pikirannya itu bisa dicurahkan, diabdikan ke pertanian, untuk kemajuan pertanian. Nah, kalau sekarang mungkin ada saran kepada institusi, kepada IPB gitu. Apa saran Bapak? Jadi kalau IPB itu jadi kadang-kadang itu bahkan melebihi yang saya pikirkan. Melebihi yang saya pikirkan. Jadi kalau saran saya mungkin itu. Jadi ada materi pembelajaran yang menumbuhkan rasa cinta kepada pertanian tadi. Karena mereka keahliannya itu, tetapi cintanya luntur gitu loh. Kita khawatir. Jadi ada metode pembelajaran yang mereka itu bisa menjadi cintanya itu terkunci gitu loh. Jadi bentuknya seperti komitmen yang besar gitu ya. Ya, itu kan bisa nanti teman-teman peneliti, para profesor itu bisa melihat dengan ini kayak ini itu metode apa yang akan dijalankan supaya punya cinta sejati terhadap pertanian itu. Baik, terima kasih sekali Pak Bagja Mulyanto, Direktur Keuangan Forum Bulog, yang sudah memberi gambaran wawasan mengenai Bulog, misinya sekarang, masalah yang dihadapi, dan solusi-solusi apa yang perlu dipikirkan untuk menjaga ketersediaan pangan kita. Saya kira terima kasih sekali lagi Pak. Selamat bekerja, selamat berjuang. Ya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali menulis IPB sebenarnya sebelum